Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk para pemirsa MDTV. Pada sore hari ini kami akan membahas tentang lahan tidur. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang tokoh masyarakat yang sedang menggeluti perkebunan, dalam hal ini adalah tanaman kates. Kalau istilah Jawanya kates, tapi kalau bahasa Indonesianya pepaya. Kita kenalkan bersama Pak Sutopo. Selamat sore Pak Sutopo. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Jadi kami dari MDTV Ya. sengaja memang ingin meminta informasi secara menyeluruh terkait kegiatan Bapak. Kami sering melihat bahwa Bapak ini sekarang sedang menggeluti semacam tanaman, yaitu tanaman yang berorientasi kepada tanaman buah. Nah, yang perlu kami ketahui adalah lahan yang Bapak tanami ini apakah bekas tambang? Monggo Pak. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutopo, tinggal di Mukirjo. Ya. Terima kasih kunjungannya dari Bapak Untung ya. Iya Pak Untung. Bapak Untung Iya. ya, yang telah sudi mengunjungi di kebun kates saya ini. Alhamdulillah. Tadi pertanyaan dari Pak Untung yaitu masalah tadinya itu lahan bekas apa? Ya. Ya, ini saya kenalkan bahwa lahan yang kami tanami ini adalah tadinya lahan tidur dan bekas tambang batu bara. Maka dari itu di sini tanah di sini sebetulnya kurang subur untuk pertanian. Karena apa? Masih banyak campur batu baranya yang notabene akan ada efeknya bagi tanaman itu sendiri. Betul. Untuk itu supaya bisa ditanami, kami berupaya yaitu yang pertama harus kita olah tanah itu supaya bisa ditanami. Antara lain yaitu dengan menggunakan pupuk kandang, dengan menggunakan kapur, dolomit dan lain sebagainya. Tidak kecuali dengan obat-obatan yang digunakan seperti orang petani yang lain. Itu aja Pak Untung. Oke, terima kasih Pak Sutopo. Penjelasan pertama bahwa intinya lahan yang sekarang sedang digarap oleh Bapak merupakan lahan eks tambang gitu. Betul ya. Eks tambang. Sekarang disulap oleh Bapak Ya. menjadi lahan yang berdaya guna. Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata untuk menghidupkan lahan bekas tambang itu tidak mudah. Bapak harus berjibaku menyiapkan lahan, termasuk pupuknya supaya ada tanah itu mengandung subur itu ya. Iya betul. Oke. Pak, kalau boleh tahu, ceritakan supaya masyarakat di luar sana itu mengetahui kenapa kok lahan bekas tambang itu bisa ditanami sampai hijau-hijau ini. Tentunya Bapak tadi diantaranya udah menyebutkan memang harus ada pupuk. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu kendalanya apa saja Pak ketika Bapak mau menggarap, mengawali inilah inspirasi dari mana istilahnya kan gitu. Iya, Monggo, ya. Ya, terima kasih. Ya, kendala yang selama ini kami alami di wilayah sini yaitu untuk yang pertama itu buka lahannya. Karena waktu itu bekas ek tambang dan tanahnya keras sekali Pak Untung. Oh iya. Kita itu waktu itu belum ada alat untuk istilahnya alat dari pertanian yang bisa membantu. Kami masih manual yaitu sistem cangkul. Oh, gitu. Cangkul aja kita sudah tidak mempan waktu itu karena saking kerasnya, jadi kita pakai ganco kalau kita orang Jawa itu loh Pak. Gancu, iya. Dan kendalanya itu. Terus yang keduanya waktu sebulan 2 bulan itu tanaman ditanam di sini itu tidak ada reaksinya karena efek dari masih limbah dari batu bara tadi Pak Untung. Iya. Lama-kelamaan dengan pengolahan yang kami rutinkan dengan pemberian kapur dan pupuk kandang, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini kami menggeluti di bidang pertanian, yaitu khususnya di kebun kates saya ini. Alhamdulillah juga ada manfaatnya dan bisa menghasilkan yang seperti ini. Buahnya juga ada ini. Nah, contohnya ini sudah dipesan orang itu. Alhamdulillah
tiap 3 hari sekali kita dipanen, ada yang sudah ngambilin. Oh, jadi Bapak ini sekarang sudah panen Pak ya? Ya, Sudah panen. kita sudah 2 tahun ini Pak untung. 2 tahun. Berarti ini Bapak tidak perlu memasarkan bawa ke pasar sendiri ya? Enggak perlu. Berarti ya. ada pembeli ke sana ini ya? Betul, betul. Luar biasa. Pembeli sudah banyak. Kita Iya, iya. kalau untuk Samarinda, insya Allah masih kurang untuk mencukupi iya, untuk iya. kebutuhan kates di Samarinda ini. Ya sahabat MDTV di luar sana, apa yang disampaikan oleh Pak Sutopo menggeluti tanaman ternyata sudah jalan 2 tahun dan sudah menghasilkan kates. Kates ini pun tidak dipasarkan langsung kepada pembeli di pasar, ternyata sudah ada tengkulak sendiri yang mengambil di sini. Ini sudah luar biasa. Kemudian Pak Sutopo, ini ada pertanyaan berikutnya. Ya. Selama 2 tahun ini, apakah di dalam menjalankan pertanian seperti ini ada keterlibatan misalnya instansi terkait, misalnya pertanian atau tanaman pangan yang mensupport Bapak atau mungkin memberikan sumbangsi dari sisi penyediaan pupuknya? Untuk ya terima kasih. Untuk selama ini kami pertanian di sini adalah pertanian mandiri. Oh, Jadi mandiri. belum ada dari luar yang membantu apa itu namanya bantuan dari dinas pertanian maupun dengan dinas yang terkait lainnya sih. Iya. Selama ini belum ada. Kita cuma pakai sebagian pakai pupuk organik. Oh, gitu. Pupuk organik itu kita bikin sendiri. Oke, oke. Jadi ini lebih khusus kepada pemerintah, khususnya Kota Samarinda, lebih khusus kepada pemerintah Kelurahan Mukirjo. Beliau ini sudah bersusah payah memberdayakan lahan tidur menjadi berdaya guna. Mohon perhatiannya untuk diperhatikan. Nanti akan kita tunjukkan hasil-hasilnya dan kebun-kebunnya hasilnya bagaimana. Tentunya juga ini harus mendapat perhatian. Nah, hal-hal semacam ini yang akan harus diperhatikan oleh pemerintah. Kita katanya untuk memberdayakan lahan tidur, beliau ini sudah memberikan contoh, tapi akan menjadi hal yang akan ekspansi luar biasa ketika pemerintah kelurahan juga terlibat di dalamnya. Ini penting buat Kelurahan Mukirjo. Kemudian yang berikutnya Pak Sutopo, kalau saya lihat ini kan bekat ek tambang. Ya, Padahal tanaman kates ini kan memerlukan air Pak ya, betul. memerlukan air. Kalau saya lihat ini kan tandus, apalagi ya. memang faktor karena cuaca ya, beberapa bulan ini kan nggak ada hujan. Ya. Terus untuk mengatasi pemberian airnya bagaimana? Apakah menggali sumur sendiri atau bagaimana ini? Nah, ya terima kasih. Yang kita alami saat ini karena musim kemarau yang berkepanjangan ini, kemarin ada paret, itu ada airnya, tapi dengan keadaan yang kemarau ini paret itu kering. Terus makanya dari itu dampaknya pada pohon kates ini yaitu buahnya itu sampai putus karena itu buah-buah yang kecil itu rontok. Tapi alhamdulillah ada saudara yang bisa membantu tetangga kita di kebun ini, yaitu bisa membantu dari pengairan dari sumur bor. Oh, Tadinya itu saya mau bikin sendiri, tapi alhamdulillah ada tetangga yang menawari. Jadi sampai sekarang ini sumur bor itu masih saya manfaatkan untuk nyiram kates ini. Oh gitu. Jadi dulu pada saat awal membuka lahan ini sumber airnya dari Dari paret. paret, betul Pak. Betul. Karena waktu itu ada hujan mungkin Iya. ya. Nah sekarang setelah paret itu juga Kering. kering, nggak ada hujan, itu menggunakan air sumur. Betul. Air sumur itu pun bukan karena menggali sendiri, karena ada orang tetangga yang bijaksana Iya, dan betul. memberikan bantuan dalam bentuk air itu ya. Betul, Nah, dari sumur bor itu Pak. Sumur bor. Apakah dalam pemberian itu cuma-cuma atau memang ada istilahnya kompensasi gitu? Sekian persen harus membayar atau gimana ini? Alhamdulillah dengan tetangga kita ini alhamdulillah sukarela tidak dipungut biaya apapun Pak. Alhamdulillah. Dia sangat membantu dengan keadaan musim kemarau ini. Baik Pak Sutopo. Ini- Mas, titip satu pertanyaan. Siap. Ini dari proses awal membuka lahan sampai tanah itu bisa ditanami butuh berapa lama Pak waktunya Pak? Oh ya. Ya. Jadi proses mulai pertama saya buka di sini, mulai menanam sampai panen itu memerlukan waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi pertama itu pengolahan tanah itu 1 bulan, kemudian kita olah, kita pupuk, kita kapur segala. Nah setelah kita tanam itu prosesnya 6 bulan itu baru menghasilkan. Oh.
menghasilkan. Dan supaya sebetulnya teori menanam kata supaya tidak putus itu yang penting adalah pertama pupuk sama penyemprotan lain-lainnya itu harus rutin. Oh, gitu. Misalnya 2 minggu sekali disemprot atau dipupuk itu harus rutin. Tapi kadang-kadang petani itu ada banyak keperluan yang lain untuk hasil panennya itu untuk beli ini sehingga kadang-kadang tidak mencukupi untuk beli pupuk. Jadi mungkin dari dinas terkait yang lainnya bisa membantu para petani, terutama saya dan yang lain-lain. Semoga para petani itu kedepannya lebih maju. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini mendengarkan ya apa yang menjadi penyampaian dari petani kita, Bapak Sutopo. Kami mohon kepada instansi terkait, dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda, lebih khusus Dinas Pertanian Tanaman Pangan ya, untuk membantulah. Jadi petani-petani semacam inilah yang perlu menjadi perhatian. Untuk PPL-nya juga silakan turun ke lokasi. Lokasi ini di wilayah mana ini Pak? Di wilayah RT 14 Kelurahan Mugirjo. Oh, di wilayah RT 14 Kelurahan Mugirjo. Oke, terima kasih. Jadi terakhir Pak Sutopo, saya ingin menanyakan Pak. Ini dalam hal panen kates ini, ya kan? Saya coba buka Pak ya. Nah, kates ini Bapak menjualnya itu dalam bentuk per biji atau kiloan itu? Kilo, ya. Kilo Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, 1 kilonya berapa Pak sekarang harganya? Kemarin itu waktu Lebaran itu per kilonya itu 7.000. 7.000. Cuma sekarang turun jadi 6.000. 6.000. Tadinya menjelang Lebaran gitu ya, atau bulan puasa itu 7.000. Sekarang per kilonya 6.000. Nah, ini pengendali harga juga nih, Dinas Perdagangan juga. Mohon diperhatikan ini petani-petani yang jerih payah, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tujuannya apa? Untuk membantu pemerintah. Kalau tidak diperhatikan, mohon maaf ini. Jadi sangat besar manfaatnya. Ini juga salah satu untuk membantu program pemerintah supaya ada lahan tidur bisa diberdaya gunakan seperti yang sudah diberikan contoh oleh Pak Sutopo, luar biasa banget. Jadi ini juga akan menginspirasi kepada para petani di luar sana, lebih khusus kepada para anak-anak muda yang memang tidak ada pekerjaan. Jangan berpikir untuk bekerja yang kantoran. Betapa banyaknya nih lahan nganggur di kita. Kalau kita mau berjibaku kerjasama, mungkin akan bermanfaat seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Sutopo. Baik Pak Sutopo, mungkin nanti di season berikutnya atau tahap berikutnya akan kami lanjutkan dalam hal yang lain. Sekali lagi kami atas nama kru dari MDTV mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini akan menjadi inspirasi teman-teman yang melihat di luar sana. Bila perlu kalau mau belajar silakan datang ke sini ya. Ke sini nanti ada di wilayah RT 14 Kelurahan Mugirjo. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sutopo. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan terus. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.